Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah. Hari ini kita mengucap syukur kembali kita bisa beribadah di hari Minggu. Hari yang luar biasa, sepanjang hari Tuhan sudah memelihara hidup kita semua. Pagi hari ini sepatutnya kita ada di dalam bait Tuhan untuk memberikan syukur buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Mari di tempat di mana kita berada, kita akan mempersiapkan hati untuk menyembah Tuhan dengan puji-pujian kita. Kita naikkan mulia, sembah Raja mulia. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya.
hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, sebelum kita mulai ibadah pada saat ini, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan memberikan salam kasih satu dengan yang lain. Mari kita akan menyerahkan seluruh ibadah pada pagi ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Amin, puji Tuhan. Kembali saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu yang baru hadir. Shalom yang di atas, yang di bawah. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Seberapa siap untuk memuji Tuhan? Boleh melambaikan tangannya. Haleluya, mari agungkan Tuhan dengan puji-pujian kita. Kita percaya pagi hari ini Tuhan hadir di tempat ini dan melawat setiap kita. Haleluya, ku agungkan namamu Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Dan layak
Kau bertata dalam setiap puji-pujian kami, sehingga kami boleh merasakan kekuatan yang baru yang berasal dari Tuhan. Ketika kami mungkin merasa lemah, ketika kami mungkin merasa lelah menghadapi setiap pergumulan hidup ini, pagi hari ini kami mau berkata, aku kuat karena Tuhan. Aku kuat, aku bisa karena Tuhan. Biarlah iman itu terus tumbuh di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, gairah yang luar biasa untuk mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan amin. Kita tetap berdiri. Mari kita naikkan pujian bersama. Gloria. Biarlah kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Boleh tepuk tangan ya.
meninggikan Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Amin. Tepuk tangan kembali ya. Haleluya. luar biasa. Nama Tuhan saja yang pagi hari ini kita muliakan, amin. Sebab Dia Tuhan yang sangat peduli buat saya dan buat kita semua. Ada banyak mungkin pergumulan yang terjadi, tetapi saya berharap kita semua tidak meninggalkan percaya kita, keajaiban, kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan pembuat mukjizat dalam hidup kita, amin. Naikkan pujian kita bersama. Dia Tuhan yang luar biasa, amin.
Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati. Haleluya. Mari berserah kepada Tuhan, dan kita percaya Dia akan turun tangan menolong kita semua. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa Tuhan ajaib buat kita semua yang percaya. Oleh sebab kita harus percaya kita kepada Dia, dan Dia akan bertindak menyatakan pertolongannya buat kita semua. Saja kita semua untuk bisa berdiri kembali. Yang nyanyikan dengan penuh iman Bapak Ibu, bukan sekedar menyanyi, tetapi nyanyikan dengan iman. Dia Tuhan yang berkuasa. Kuasa Tuhan masih ada hingga saat ini. Yakini itu akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Datang pada Dia, bawa hatimu kepada Dia. Jangan sia-siakan kehadiran Tuhan di tempat ini pagi hari ini. Dia sanggup melawat kita semuanya. Haleluya, katakan dengan iman. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Amin, kami percaya Tuhan. Haleluya, Kau memegang hidup kami, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati. Lebih sungguh lagi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil. Waktu selanjutnya serahkan kepada hamba-Nya menyampaikan firman. Sabu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati. Kau membuat mukjizat sejati. Kau membuat mukjizat sejati. Kau membuat mukjizat. Kau membuat mukjizat sejati. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kami sungguh percaya Engkau ada bersama dengan kami, menolong di dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami kembali membawa hidup kami
di hadapan-Mu sebagai persembahan yang terbaik. Kiranya Tuhan melawat dalam setiap kehidupan kami. Secara khusus pagi hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami sangat membutuhkan firman Tuhan sebagai bekal, penuntun, bahkan pelita di dalam jalan kehidupan kami. Bahkan kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa di luar Tuhan. Sebab itu Bapa di sorga, berikan kami kerendahan hati sebagai seorang murid yang mau dibentuk sesuai dengan firman-Mu, sehingga kiranya firman Tuhan mendapat tempat yang istimewa di dalam setiap hidup kami. Kami hidup, kami bergerak, kami bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua pagi hari ini. Sehingga kami semua yang hadir, kami boleh pulang dengan membawa sesuatu untuk kami lakukan di dalam hidup kami masing-masing. Kami sadar Tuhan, sesuatu baru terjadi ketika kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami buka hati kami untuk terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Baik, selamat pagi untuk kita semuanya. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Kita sudah memasuki hari Minggu yang ketiga di bulan Desember ini. Itu juga berarti bahwa kita sudah mau sampai di penghujung tahun 2023. Saya percaya semua itu karena anugerah dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam bulan Desember ini kita tema-tema khotbah adalah berkaitan seputar Natal. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 38. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 38. Demikian firman Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak dan Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya termasuk orang yang cukup lama menggumuli ayat ini. Maksudnya begini, dalam bayangan saya pada waktu itu ketika malaikat Tuhan, malaikat Gabriel namanya, datang kepada Maria menyampaikan pesan Tuhan yang semua kita sudah tahu bahwa nanti dia akan melahirkan anak di luar pernikahan. Bukan sebagai anak manusia biasa, tapi Tuhan yang datang menjelma sebagai manusia. Ketika malaikat menyampaikan itu, saya tidak tahu kondisi Maria itu seperti apa dan bagaimana respon dia. Apakah dia menerima itu karena ketakutan? Apakah dia menerima itu karena terpaksa atau dipaksa atau bagaimana? Karena ini peristiwa yang belum pernah ada sebelumnya. Ini bukan peristiwa yang bisa kita ambil contoh. Kalau sudah pernah ada kejadian, kita kan biasanya tahu bagaimana berespon. Kalau ada kejadian-kejadian yang sudah biasa terjadi atau paling tidak sudah pernah terjadi, kita bisa belajar dari kejadian sebelumnya. Bagaimana respon atau sikap orang-orang ketika mengalami peristiwa itu. Misalnya kita tahu bahwa di tempat tertentu rawan terjadi kecelakaan, maka sudah pasti kita akan berhati-hati ketika melewati tempat itu. Kita tahu persis bahwa tempat itu bukan tempat yang biasa, sehingga kita harus ekstra hati-hati berkendara, karena kita tahu bahwa ada sesuatu kalau kita tidak hati-hati bisa terjadi insiden atau kecelakaan di situ misalnya. Tetapi kalau sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi,
belum ada cerita sebelumnya. Bagaimana kita harus merespon? Saya membayangkan apa yang menyebabkan Maria berkata seperti tadi. Pasrah, terima apa adanya. Apakah dia dalam posisi ketakutan ketika bertemu dengan malaikat Tuhan? Coba posisikan atau bayangkan saudara sebagai Maria, dalam posisi Maria, bukan Marianya, dalam kondisi seperti Maria. Mungkin tiba-tiba di kamar sendirian, kita tidak tahu bagaimana ceritanya. Mungkin dia sedang berdoa atau mungkin sedang merenung atau dalam kondisi apa. Jangan lupa mereka Maria dan Yusuf dalam proses menuju kepada pernikahan. Mungkin sedang, saya mencoba berandai-andai, mungkin sedang menggambarkan atau membayangkan, merencanakan bagaimana prosesi pernikahan. Mungkin sudah tidak lama lagi waktunya menuju hari hanya. Biasanya calon mempelai pasti sudah mempersiapkan segala sesuatu. Tidak jauh beda dengan zaman dulu dan sekarang, hanya sekarang lebih modern saja. Tapi pasti ada persiapan-persiapan, pasti ada kerepotan-kerepotan. Dan saya rasa tidak hanya kerepotan bagi kedua calon mempelai, tapi juga kedua keluarga yang terlibat di dalamnya. Mungkin Maria sedang membayangkan atau memikirkan itu. Tiba-tiba entah bagaimana caranya malaikat Gabriel ada di hadapannya. Kalau Bapak, Ibu dan Saudara seperti itu, kira-kira gimana responnya? Sedang bengong di kamar, sedang mungkin membayangkan bisnis atau membayangkan rencana-rencana ke depan, tiba-tiba muncul seseorang, entah dari mana datangnya, ada di ruangan saudara. Karena dia malaikat, mungkin dia penuh dengan cahaya seperti yang digambarkan di film-film. Tiba-tiba saja sudah ada di situ, lalu ngomong kepada saudara. Kira-kira saudara akan berespon bagaimana? Apalagi bagi saudara dan saya yang mungkin tidak biasa melihat hal-hal seperti itu. Saya tahu memang ada orang-orang yang katanya punya kemampuan supranatural yang bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Tapi bagi orang yang tidak biasa, apalagi tidak pernah seperti itu, tiba-tiba muncul, kira-kira apa respon kita? Oh, selamat pagi. Begitu kira-kira. Kamu siapa? Lah saya mencoba kalau saya misalnya, kalau saya yang tidak pernah, tidak biasa melihat seperti itu, dan tidak punya karunia melihat yang tidak dilihat oleh orang lain, saya pasti akan ketakutan. Apalagi kalau malaikat Gabriel muncul dalam wujud yang biasa digambarkan di film, dengan cahaya yang penuh dengan cahaya menyilaukan, karena dia bukan makhluk dunia ini. Dan dalam posisi yang ketakutan, ini bicara saya, sudah pasti apa yang dikatakan oleh makhluk itu, oleh malaikat itu, saya tidak akan mungkin bisa melawan. Kalau katakanlah saya dalam posisi duduk waktu itu, dia suruh berbaring atau dia suruh berdiri, pasti saya tidak bisa melawan. Artinya tidak ada kemampuan untuk melawan sesuatu yang di luar kemampuan. Maka ketika dia menyuruh melakukan sesuatu, saya tidak bisa. Ini kalau saya tidak bisa mengatakan, oh saya tidak mau, orang lain saja. Apakah Maria dalam posisi seperti itu tidak punya pilihan untuk menolak bahwa dia terpilih untuk tugas sesuatu bagi umat manusia? Saya lama sekali menggumul gitu. Kalau begitu, seandainya seperti pikiran sederhananya saya tadi itu, seolah-olah dalam pikiran manusianya saya yang terbatas itu, Tuhan memaksakan Maria untuk tugasnya. Ya memang tentu saja kita tahu Tuhan punya hak untuk melakukan cara apapun yang dia pandang baik untuk melakukan tugasnya bagi umat manusia. Tapi
Seiring waktu, lama-lama saya kemudian mengerti bahwa ternyata tidak persis begitu. Ternyata tidak begitu. Mari sebelumnya saya menjelaskan dulu siapa itu Maria secara silsilah. Maria dan Yusuf adalah sama-sama keturunan Daud. Silsilah Yesus melalui jalur Yusuf itu ada di dalam Injil Matius yang pertama. Kalau kita runut sampai kepada Daud, Salomo, Daud. Jadi Yusuf adalah keturunan Daud melalui Salomo. Bisa dilihat dalam Injil Matius pasal pertama. Sedangkan silsilah Yesus dari jalurnya Maria ada dalam Lukas pasal yang ketiga. Sampai kepada Daud melalui anaknya yang bernama Nathan. Memang ini anak ini tidak terlalu terkenal di dalam Alkitab. Nathan ini bukan Nabi Nathan ya, yang adalah nabi pada zaman Daud, bukan. Kalau kita lihat dalam kitab Raja-Raja dan Tawarik, anak Daud kurang lebih ada 12 yang dicatat dalam Alkitab. Dari beberapa istrinya. Salah satunya adalah Nathan. Nah, sedangkan Maria adalah anak Daud dari keturunan atau jalur Nathan. Daud, Nathan terus sampai kepada Maria. Sedangkan yang satunya lagi Daud, Salomo terus sampai kepada Yusuf. Jadi baik Yusuf dan Maria mereka adalah sama-sama keturunan Daud. Karena Mesias dalam konsep Yahudi harus dari keturunan Daud. Sehingga ini memenuhi standar itu. Baik ditinjau dari keturunan Yusuf maupun Maria sama-sama adalah keturunan Daud. Meskipun sebenarnya dalam tradisi Yahudi yang patriark itu, keturunan itu hanya dihitung dari laki-laki. Tetapi ini betul-betul luar biasa, karena baik Yusuf maupun Maria, mereka sama-sama adalah keturunan dari Daud. Ini penting karena sesuai dengan keyakinan orang Yahudi bahwa Mesias itu harus dari keturunan Daud. Nah, melihat kondisi bangsa itu pada waktu itu mereka sedang dijajah, mereka kan pada masa itu sedang terhina. Bangsa yang besar punya cerita yang mereka setiap hari, setiap waktu mereka ceritakan kepada anak-anak mereka. Karena di dalam kitab Keluaran dan Ulangan diulangi kembali kepada mereka bahwa orang tua itu wajib menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan kepada bangsa mereka. Baik waktu keluar dari Mesir dan selama mereka menjadi kerajaan yang besar, mereka ceritakan sejarahnya itu kepada anak-anak mereka. Bagaimana Tuhan dengan hebat mengeluarkan mereka dari Mesir, mereka yang tadinya bukan siapa-siapa. Lalu kemudian di bangsa yang besar, ketika mereka Tuhan bawa ke Kanaan dan mereka berkembang menjadi bangsa yang besar, bahkan sempat menjadi kekaisaran imperium yang menguasai dunia pada masa Daud dan Salomo. Itu diceritakan terus-menerus, diulang-ulang sejarah itu kepada anak cucu mereka. Sementara kondisi mereka pada waktu itu sedang dijajah oleh Romawi. Mereka yakin mereka bangsa yang besar, bahkan layak memimpin dunia. Tapi posisi mereka pada waktu itu sedang dijajah oleh Romawi. Jadi bagi orang Yahudi pada waktu itu mereka sangat terhina. Bagaimana bisa kita ini bangsa yang besar memimpin dunia, tapi kondisi hari ini kita adalah bangsa yang dijajah oleh kekaisaran Romawi. Sudah bergenerasi-generasi. Nah, dalam suasana itu semangat mesianis itu kuat sekali, sehingga harapan munculnya Mesias yang adalah pembebas dan penyelamat bagi mereka itu sangat kuat. Maka bagi orang-orang Yahudi khususnya yang dari keturunan Daud, mereka sudah tahu bahwa satu waktu nanti sesuai dengan janji dalam kitab nabi-nabi dan sebagaimana yang mereka yakini bahwa akan muncul seseorang raja penyelamat yang akan membebaskan mereka dari perbudakan Romawi dan akan membawa mereka menjadi bangsa yang besar.
terkenal, disegani oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan itu akan munculnya dari jalur keturunan Daud. Jadi para wanita yang dari terahnya atau dinastinya Daud tahu persis satu waktu nanti di antara mereka, entah siapapun itu, akan terpilih sebagai sarana lahirnya penyelamat atau Mesias. Mesias artinya yang diurapi, raja yang diurapi, yang akan membebaskan mereka. Dan itu diulang-ulang kepada mereka, diajarkan terus-menerus. Dan secara khusus bagi keturunan Daud, karena orang Israel itu silsilahnya itu mereka punya catatannya semua. Sehingga mereka tahu pada masa itu mereka itu dari jalur mana, keturunan siapa. Maka sudah pasti Maria sebagai seorang yang dari keturunan Daud, dia tahu persis dan dia diajarkan. Maria dan orang-orang atau para wanita di keluarganya, di jalur keturunan Daud ini, di dinasti mereka, diajarkan bahwa satu waktu nanti entah siapa yang Tuhan pilih di antara kalian para wanita akan lahir Mesias. Dan kepada para prianya diajarkan satu waktu nanti entah siapa yang Tuhan pilih, salah satu keturunan kalian akan menjadi Mesias. Jadi bagi orang Yahudi yang keturunan Daud, khususnya para wanita, tahu persis mereka sedang bersiap-siap, mereka sedang menanti-nanti siapa yang Tuhan pilih, melalui keturunan siapa, dalam keluarga mana Mesias itu akan dilahirkan. Maka ketika malaikat datang kepada Maria, berita bahwa Tuhan sudah menggenapi janjinya kepada mereka, dan Maria yang terpilih sebagai sarana datangnya Mesias, itu bukan berita yang menakutkan baginya. Karena wanita-wanita dalam keturunan Daud tahu persis satu waktu nanti ini akan terjadi. Ini bukan berita baru, justru ini berita biasa yang diulang-ulang di dalam keluarga mereka. Ingat, kita ini bukan keluarga biasa, kita inilah keturunan Daud. Satu waktu nanti kalian akan dipilih oleh Tuhan sebagai sarana datangnya Mesias. Mereka tahu persis itu. Hanya saja tentu saja Maria terkejut, kaget. Kenapa dia yang dipilih oleh Tuhan? Dan mereka sudah dikasih tahu, ketika Tuhan memilih harus terima. Karena ketika Tuhan memilih, itu adalah kehormatan besar bagi mereka. Saya jadi teringat cerita begini, saudara. Dulu waktu saya di Wonogiri, di Wonogiri itu ada satu daerah yang konon menjadi tempat biasanya raja-raja Jawa mengambil selir. Ada satu daerah yang biasa raja-raja Jawa di zaman raja-raja itu mengambil selir-selir, karena diyakini di daerah itu biasanya gudangnya perempuan cantik lah begitu. Maka ketika tiba-tiba raja datang atau dia mengutus seseorang untuk mengambil salah seorang gadis dari keluarga di kampung itu, ketika ada utusan raja datang atau mungkin raja sendiri datang, lalu meminta salah satu anggota keluarganya yang perempuan untuk menjadi selirnya, keluarga yang didatangi itu mendapat, seolah-olah mendapat berkah. Ketika raja berkenan mengambil salah seorang anggota keluarga mereka, mereka tidak mengatakan, oh enggak boleh, dia sudah saya tunangkan dengan seorang. Enggak.
Bagi mereka, mereka itu mendapat kehormatan besar. Karena kalau ada anggota keluarga mereka yang masuk dalam keluarga kerajaan, meskipun sebagai selir, tapi bagi keluarga yang diambil anggota keluarganya, wah itu kehormatan besar. Tidak ada yang menolak. Mereka sukacita sekali. Tentu bagi kita yang tidak mengerti hal itu tentu beda pandangannya. Tapi bagi keluarga dan memang di kampung atau di daerah itu hal itu biasa. Maka mereka setiap tahun selalu berharap-harap ada keluarga dari kerajaan datang di kampung mereka. Jadi kalau tiba-tiba keluarga dari kerajaan datang ke sana, kan biasa pasti datang tidak diam-diam itu dengan entah naik kereta kencana atau apa, pokoknya ketahuan lah. Tiba-tiba masuk ke pintu kampung itu, pasti warga-warga itu sudah senang. Wah, siapa yang akan mendapat berkah kali ini? Mungkin tidak sama persis ya, tapi mungkin kira seperti itu. Bagi anggota-anggota keluarga Daud tahu persis kalau satu waktu nanti dari anggota keluarga mereka dipilih oleh Tuhan sebagai sarana datangnya Mesias, itu sebuah kehormatan besar. Dan anak-anak mereka sudah dipersiapkan, kalau pakai bahasa sekarang mungkin sudah diindoktrinasi bahwa pokoknya di keluarga kita adalah keturunan Daud. Satu waktu nanti kita akan dipilih oleh Tuhan, siapapun yang Tuhan mau, untuk lahirnya juru selamat. Hanya saja memang ketika datang kepada Maria dengan cara yang tidak dia duga. Tapi ketika malaikat Gabriel menyampaikan maksud dan tujuannya, bahwa Maria terpilih mendapat kasih karunia dari Tuhan untuk lahirnya sang juru selamat, maka Maria tahu persis apa berkah yang dia dapat. Maka saya yakin sekali dia tidak ketakutan seperti bayangan saya semula. Mungkin dia juga tidak melompat-lompat bersorak-sorak karena antara kaget dan sukacita. Apalagi yang datang itu pasti makhluk yang tidak biasa ketika menyampaikan kabar itu. Maka ketika Maria menerima kabar itu, memang itu yang ditunggu-tunggu oleh keluarga mereka. Mereka tahu, Maria tahu satu waktu nanti itu akan terjadi. Dan dia tidak menyangka dialah yang dipilih oleh Tuhan sebagai ibu dari juru selamat itu. Maka respon dari Maria kan cuma satu. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Sebagai hamba yang dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan maksud dan rencananya, dia memang tidak mau menolak, bukan tidak bisa menolak ya. Memang itu yang ditunggu-tunggu. Sehingga saya yakin ketika Maria, hanya saja sayang ini caranya tidak biasa. Karena kemudian kita tahu ceritanya, Maria harus hamil sebelum mereka menikah. Sehingga kalau kita membaca dalam Injil Matius, Yusuf kemudian mempertimbangkan menceraikan Maria, tapi kemudian malaikat yang sama datang kepadanya untuk meneguhkan, meyakinkan Yusuf bahwa ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Maria sedang dalam proses untuk menggenapi apa yang kalian bicarakan hampir setiap hari dan apa yang kalian tunggu-tunggu. Hanya saja Tuhan pakai cara yang tidak biasa. Maka kemudian Yusuf menerima. Sebab itu, karena mereka sudah bersiap, mereka termasuk Maria di dalamnya sudah tahu resiko dan konsekuensi apa yang akan dia terima. Tapi dari pengakuannya, aku inilah hamba Tuhan, Maria tahu bahwa dengan menerima karunia itu, maka pernikahannya terancam. Bukan saja pernikahannya terancam,
bahkan nyawanya terancam. Maria tahu persis itu. Tapi pengakuan ini yang menunjukkan bahwa Tuhan itu memang tidak salah pilih. Maria tahu persis. Bukan karena dia dipaksa, bukan karena dia tidak punya pilihan. Saya kok yakin seandainya saja Maria itu keberatan, lalu mengatakan saya tidak mau, pilih orang lain saja, mungkin saja malaikat Gabriel akan pergi kepada yang lain. Saya sudah mungkin sampaikan beberapa waktu yang lalu. Jangan-jangan sebelum datang kepada Maria, malaikat Gabriel sudah datang kepada yang lain, hanya kita tidak tahu karena nggak ditulis dalam Alkitab. Tapi ketika datang kepada Maria, saya juga rasa malaikat Gabriel tidak kasih penjelasan panjang lebar latar belakang seperti yang saya jelaskan tadi. Karena mereka semua tahu, dari keturunan Daud semua tahu bahwa ini pasti akan terjadi. Dan respon dari Maria itu luar biasa. Dia sekali lagi, dia tahu resiko dari tugas yang dia terima, dari karunia yang dia terima. Dia akan mendapat karunia khusus dari Tuhan. Seperti kata malaikat Gabriel tadi, diberkatilah engkau yang dikaruniakan Tuhan. Dan karunianya adalah dia menerima tanggung jawab yang besar. Dan tanggung jawab itu mengancam tidak saja pernikahannya, tapi juga mengancam nyawanya. Tapi inilah sikap hamba yang sebenarnya. Karena sebagai seorang hamba itu kan ada untuk kesenangan tuannya. Apa yang tuannya suruh, hamba itu tidak mengatakan tidak. Apa yang diinginkan oleh tuannya, yang dia lakukan hanya satu, lakukan, yes, lakukan seperti yang dimau oleh tuannya. Dan sikap seorang hamba itu sikap seorang yang siap melaksanakan tanggung jawab. Tidak peduli seberat apapun, tidak peduli dipahami atau tidak. Ketika tuannya meminta melakukan sesuatu, maka dia melakukan. Di masa itu ketika ada tuan pulang dari negeri jauh bersama mungkin dengan hambanya, sama-sama dalam perjalanan jauh, sama-sama capek. Ketika tuannya meminta sediakan makanan untuk dirinya, yang dilakukan oleh hambanya apa? Dia sediakan makanan buat tuannya. Tuannya makan dengan kenyang dulu, baru kemudian dia makan belakangan. Sama-sama capek, sama-sama letih. Memang tidak bisa kita pahami dalam konsep hari ini. Kalau hari ini kita pahami itu keterlaluan. Memang beda, sangat beda. Untuk memahami itu harus lihat konteks pada waktu itu. Tapi itu seperti itulah. Maria, saya ini hamba, maka saya siap menerima tugas dan tanggung jawab. Dia tidak tawar-menawar dengan Tuhan, dengan malaikat sebagai utusan Tuhan. Dia tidak mengatakan tunggu dulu nanti setelah pernikahan, misalnya kan begitu. Untuk mengurangi resiko yang mungkin ditimbulkan, dia juga tidak bilang kepada malaikat, apa kamu tidak tahu sesuai dengan hukum Taurat dan kebiasaan bangsa kami, kalau saya terima tugasmu hari ini, maka ada konsekuensi yang sangat berbahaya yang akan saya terima. Bisa saja kan Maria ngomong seperti itu. Tapi dia tidak. Karena dari perkataan, saya yakin dia tidak, karena dari perkataannya menunjukkan dia tidak begitu. Yaitu dari dia katakan saya ini hamba. Dan sebagai orang yang pada waktu itu hidup masih sangat kental dengan dunia perbudakan waktu itu, dia tahu persis betul. Ketika dia ngomong hamba, dia tahu persis hamba yang bagaimana yang dimaksud. Hari ini kalau kita ngomong hamba, saya yakin saudara tidak paham apa hamba itu dalam pengertian Alkitab. Hamba itu bukan karyawan, ya bukan pembantu rumah tangga yang kita gaji, tidak begitu. Hari ini kita memang tidak mudah untuk mengerti kata hamba itu, apa yang ditulis Alkitab. Karena hari ini kita tidak melihat itu lagi. Tapi bagi masyarakat yang ada pada waktu itu, termasuk Maria, ngerti betul ketika dia ngomong
aku ini hamba, dia tahu betul hamba yang seperti apa yang dimaksud. Tidak perlu dikasih penjelasan panjang lebar, dia sudah ngerti. Ketika dia ngomong, aku ini hamba Tuhan. Berarti sebagai hamba, dia ada hanya untuk melakukan kesenangan tuannya. Siapa tuannya? Ya Tuhan dalam hal ini. Dan tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Hamba adalah seperti itu. Ketika tuannya minta melakukan sesuatu, maka bagi hamba, lakukan. Tidak ada tawar-menawar. Pokoknya Tuhan disenangkan. Ini sikap yang luar biasa, yang kalau saya boleh berterus terang, seringkali ini hampir-hampir tidak terlihat dalam kehidupan orang-orang Kristen hari ini. Kenapa? Kalau kita mau jujur ya, seringkali ada sebagian mungkin dari kita yang datang kepada Tuhan bukan sikap mau menyenangkan hati Tuhan. Apa yang saya punya, apa yang bisa saya lakukan supaya Tuhan dipermuliakan, supaya Tuhan disenangkan. Tapi ada sebagian orang datang kepada Tuhan dengan sikap, saya bisa dapat apa dari Tuhan. Janji-janji Tuhan yang berkaitan dengan A, B, C dan seterusnya, bagaimana saya untuk mendapatkannya. Tetapi Maria tidak begitu. Dia sekali lagi, dia tahu persis resikonya. Tapi pernyataannya, karena aku ini hamba Tuhan, silakan Tuhan mau bikin apapun, saya siap melakukannya. Ini bukan sikap masa bodoh yang seolah-olah seperti manusia, tidak begitu. Kenapa Maria yakin seperti itu? Karena dia tahu, sama seperti saya kasih contoh begini, ketika Daud berbuat kesalahan, kan dia dikasih 3 pilihan oleh Nabi pada waktu itu, Nabi Nathan. Ketika dia, kamu pilih Daud, dihukum dengan cara A, cara B, atau cara C. A, B, C-nya sama-sama susah itu. Tapi kemudian kata Daud apa? Biarlah aku jatuh ke tangan Tuhan daripada jatuh ke tangan manusia. Dengan kata lain, silahkan Tuhan mau hukum saja saya dengan cara apapun. Kenapa? Karena dia tahu kalau Tuhan yang menghukum, itu di balik hukuman selain ada tujuan baik, juga ada belas kasihan. Tuhan menghukum tapi dengan belas kasihan. Beda dengan manusia. Kalau jatuh ke tangan manusia, manusia menghukum tidak ada belas kasihan. Kalau Tuhan menghukum itu tujuannya untuk mendidik. Tapi kalau manusia menghukum, itu untuk menghancurkan, merusak dan sebagainya. Maka Daud lebih pilih berserah kepada Tuhan. Dalam konsep seperti inilah, ketika Maria menerima tugas dari Tuhan melalui Gabriel tadi, dia hanya ngomong, saya ini hamba Tuhan, silakan Tuhan berbuat. Karena kalau Tuhan melakukan sesuatu, meskipun tidak bisa dipahami secara akal dan pikiran, tapi ada kebaikan demi kebaikan di balik itu yang tidak bisa kita bayangkan, pikirkan. Sebab kalau kita mengizinkan Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, memang kita tidak ngerti, barangkali bertentangan dengan akal dan pikiran kita, tapi di balik itu semua ada sesuatu kebaikan demi kebaikan yang tidak kita lihat dan memang tidak akan terlihat kalau kita tidak mengalaminya atau memberi diri kita dibuat begitu oleh Tuhan. Oleh sebab itu dalam momen Natal ini, kiranya ini menjadi semacam ingatan kepada kita. Saya sebagai hamba Tuhan ya, maksudnya bukan pendeta ya, sebagai pengikut Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Artinya Tuhan boleh melakukan apa saja, dan yang ada dalam benak kita adalah apa yang saya harus lakukan
untuk menyenangkan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya ini? Karunia saya yang Tuhan berikan, saya harus lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Hamba ada untuk menyenangkan Tuhan. Apakah kita sudah melakukan kehidupan kita dengan sikap seperti Maria? Aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba ada untuk kesenangan Tuannya. Lalu dia tegaskan dengan kalimat berikutnya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Karena dia tahu siapa dirinya, maka kalimat berikutnya menegaskan ketaatan sebagai seorang hamba. Hamba itu yang dilakukan hanya taat saja. Maka Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Karena dia tahu siapa dia hamba. Dan kalau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, punya sikap seperti Maria, maka kita pun bisa berkata kepada Tuhan, jadilah padaku, pakai bahasanya kita hari ini, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau kita hidup dengan prinsip ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup dengan prinsip bahwa jadilah padaku sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita tidak akan pernah mempersoalkan Tuhan. Termasuk ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang di luar keinginan kita terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah mempersoalkan itu. Oh, Tuhan itu kok pilih kasih. Oh, Tuhan itu kok tidak sebaik dengan yang lain. Tidak sekali dua kali saya sering dengar orang berkata begitu. Pak, saya sudah sekian lama ikut Tuhan, tapi kenapa saya cuma begini-begini saja? Pak, kenapa Tuhan tidak lebih baik kepada saya dibandingkan dengan keluarga A, B, C, dan seterusnya? Tentu saya tidak punya jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan itu. Tapi kalau kita hidup dengan prinsip seperti ini, jadilah padaku sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita jalani hidup itu enak. Kita tidak dipengaruhi oleh situasi-situasi. Ketika kita melihat misalnya ada orang kok lebih baik misalnya kehidupan ekonominya dari saya, puji Tuhan dia mungkin diberkati lebih daripada saya pasti ada gilirannya. Oh, orang kok kelihatannya karirnya lebih maju, tidak apa-apa, mungkin dia dipercayakan Tuhan duluan, saya pasti ada gilirannya, asal saya setia, asal taat. Kita tidak akan pernah, kita manusia kan mudah sekali terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Apa yang kita lihat setiap hari, apa yang kita dengar, lalu kemudian kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan dalam proses membanding-bandingkan itu kadang-kadang kita melibatkan Tuhan. Kenapa kok Tuhan saya tidak seperti dia? Maria ketika dia tahu persis seperti itu, dia hanya berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berharap kita masuki bulan Natal ini, terutama tahun depan, masuki dengan semangat tadi itu, dengan prinsip itu. Jadilah padaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketaatan sebagai seorang hamba itu sangat penting dalam kehidupan umat Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak taat seperti hamba, kita akan mempertanyakan banyak hal tentang Tuhan. Oh, banyak hal. Kita akan merasa hidup ini tidak adil. Kita akan merasa terganggu dengan situasi-situasi yang menurut kita seharusnya tidak terjadi, seharusnya tidak saya alami. Sama seperti hamba, ketika dia suruh tuannya, kamu pergi, lakukan itu. Mungkin dia baru habis mengerjakan sesuatu, tapi sebagai hamba, dia harus jalan saja. Dia harus taat. Dia kan bisa bersungguh dalam hati, itu si B itu kok duduk-duduk saja, kenapa bukan disuruh dia? Kan bisa. Tapi sebagai hamba tidak punya, bahkan untuk berpikir seperti itu saja tidak bisa, tidak boleh.
Ketika tuannya memerintahkan, ya ini memang karena tuan duniawi bisa saja tidak adil, bisa saja pilih kasih, tuan duniawi kan begitu. Tapi kalau Tuhan kita atau Bapa kita di sorga kan tidak begitu. Dia kan Tuhan yang adil. Maka ketika dia meminta kita atau melakukan sesuatu atau mengizinkan sesuatu yang di luar keinginan kita, bukan karena Tuhan kurang perhatian, bukan karena Tuhan tidak adil, sehingga kita tidak terganggu dengan situasi yang terjadi, entah situasi di dalam kerja, bisnis, situasi dalam pelayanan, di gereja, dan kita tidak terganggu. Karena kita percaya bahwa kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi atau Tuhan izinkan kita menyaksikan sesuatu terjadi yang barangkali berbeda dengan keinginan kita, loh, kita ini hamba, taat saja. Dan ketaatan itu menghasilkan sesuatu dalam kehidupan kita. Saya rasa persis bahwa karena Maria itu taat, maka dia mendapat karunia itu. Tuhan kan tidak pernah salah pilih. Manusia salah pilih sangat mungkin, tapi Tuhan kan tidak. Oleh sebab itu, kalau kita menjalani hidup dengan sikap seperti Maria ini, jadilah padaku menurut perkataanmu, jadilah padaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup ini enteng jalannya, tidak terganggu dengan situasi di luar diri kita. Silakan, tetap saya taat kepada Tuhan, melakukan tugas dan kewajiban, hidup berkenan kepada Tuhan. Tunggu satu waktu nanti, saya juga ada gilirannya. Tunggu satu waktu nanti, saya juga bisa diberkati lebih daripada dia. Kalau saya taat kepada Tuhan, tunggu satu waktu nanti, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak mungkin salah, Tuhan tidak mungkin keliru. Kalau waktu ini barangkali waktu orang lain, syukuri saja. Ada waktu untuk kita. Tuhan bekerja, berperkara. Yang penting taat kepada Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merespon kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan pujian. Hati sebagai hamba, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi, ku tak membawa, tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku tak membawa. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi ini kita boleh melihat teladan yang luar biasa dari Maria.
menyatakan dirinya, dia sadar betul siapa dia. Dia adalah hamba. Sikap seorang hamba yang taat dan setia menghasilkan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Inilah yang ku punya, hati yang yang taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai setelah inilah. Segala puji, hormat, kemuliaan, dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Kembali ya Tuhan, Engkau berkenan pada setiap kami untuk menghampiri tahta kebenaran-Mu. Kami boleh bersekutu di dalam nama-Mu. Kami boleh beribadah di tempat ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan terlebih ya Tuhan, kami sudah menerima sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry Sage. Biarlah firman yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan dapat menjadi rema dalam hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini dengan seorang tokoh yang menjadi teladan bagi setiap kami anak-anak-Mu, yaitu Maria. Di mana Maria ini Tuhan mengaku percaya bahwa dia adalah seorang hamba. Sesungguhnya setiap kami anak-anak-Mu adalah hamba-Mu Tuhan. Jadilah sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan perkataan-Mu, sesuai dengan perintah-Mu dalam setiap kami anak-anak-Mu. Berikan kekuatan pada setiap kami Tuhan, agar kami, setiap kami anak-anak-Mu mempunyai hati seorang hamba yang senantiasa taat dan setia akan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam setiap hati kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan segala puji syukur, doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mohon kesabaran untuk beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta jemaat, khususnya berkenaan dengan event-event Natal yang akan diselenggarakan di tempat ini.
Tetapi pertama-tama kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kami sambut. Silakan. Ya, tidak ada. Di belakang ada wajah baru, tapi stok lama. Ya, Ibu Bapak Andri Wardana. Ya, selamat datang, welcome Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Ya, ada beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta jemaat. Yang pertama, hari ini dalam ibadah Raya 2 akan diadakan penyerahan anak atas 6 keluarga yang akan membawa anak-anaknya untuk diberkati dalam ibadah 2 jam 10 penyerahan anak. Kemudian jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dorong anak-anak yang ikut sekolah minggu untuk hadir. Hari ini akan diadakan ibadah perayaan Natal sekolah minggu atau Natal anak-anak. Ya, dimulai jam 3 sore. Sekali lagi mohon dukungan, support dan dorong anak-anak saudara untuk hadir. Nanti sore jam 3 ada ibadah perayaan Natal anak-anak. Ya, ini informasinya. Segala sesuatunya sudah disiapkan. Ada foto booth disediakan di sana bagi Bapak Ibu pengantar maupun anak-anak bisa ambil bagian untuk ambil gambar di foto booth belakang. Kemudian dilanjutkan ada Natal guru-guru KAA. Tentunya setelah Natal KAA selesai atau usai. Ya, kira-kira jam 5 sore. Natal guru-guru KAA. Kemudian untuk Natal umum, ibadah perayaan Natal umum akan diadakan pada tanggal 25 Desember jam 5 sore. Iya, jam 5 sore. Sekali lagi, tanggal 25 itu hari apa itu? Senin, ya, oke. Ibadah Minggu tanggal 24 tetap ada. Ibadah pagi maupun siang. Kemudian Seninnya ada ibadah perayaan Natal jam 5 sore. Kemudian ibadah akhir tahun akan diadakan tanggal 31, itu jatuh hari Minggu. Diadakan ibadah hanya 1 kali jam 6 sore. Ibadah akhir tahun jam 6 sore tanggal 31 dan dilakukan 1 kali ibadah sore itu. Ibadah akhir tahun akan disertai dengan tea time atau perjamuan kasih. Kemudian ibadah tahun baru akan diadakan hari Seninnya tanggal 1 Januari 2024 hanya 1 kali pagi jam 6:30 seperti jadwal ibadah pagi seperti ini. Tapi ini diselenggarakan hari Senin tanggal 1 Januari jam 6:30. Ibadah tahun baru ini akan disertai dengan perjamuan suci. Dan yang terakhir, dukung dalam doa untuk rencana pentabisan gembala jemaat Gereja Isa Almasih Kudus yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 11 Januari. 11 Januari jam 6 sore. Dukung dalam doa untuk acara ini. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama untuk yang berulang tahun. Silakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun dari tanggal 11 sampai hari ini tanggal 17, silakan bangkit berdiri untuk kita doakan bersama. Silakan. Ya, ada Ma Enyo. Iya, ada lagi? Di belakang? Di atas? Ada Pak Johan Taufik Budiono.
Yes. Ada lagi? Yang lainnya di atas ada? Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau untuk pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami, hingga kami boleh merasakan kasih setia dan kemurahan Tuhan mengantar kami untuk melewati hari demi hari ada di dalam pertolongan dan anugerah Tuhan, hingga kembali kami boleh mengingat hari jadi kami, di mana kami boleh kembali mengingat kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan Engkau berikan kepada kami, khususnya bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun, untuk dapat menikmati anugerah Tuhan di hari jadi itu. Oleh sebab itu, kami berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang saat ini mengikuti ibadah secara online maupun onsite di tempat ini. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa terulur atas mereka untuk memberkati. Kiranya damai, sejahtera dan sukacita surgawi itu akan mewarnai dan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ini. Tuhan akan membuat berhasil apapun yang ia lakukan di dalam Tuhan, sehingga nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Limpahi dengan kesehatan, kekuatan, stamina prima, untuk senantiasa dapat menikmati pemeliharaan Tuhan bersama dengan keluarga, rumah tangga. Bahkan Tuhan memberkati setiap usaha, dagang, pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, studi, apapun yang menjadi masa depan, cita-cita, perjalanan hidup anak-anak-Mu, Tuhan akan senantiasa menyertai. Kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita surgawi, pertolongan dan di dalam pemeliharaan Roh Kudus akan senantiasa terus dialami oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Demikian pula kami senantiasa dan terus berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, berbaring sakit di rumah sakit maupun dimanapun mereka berdoa. Kami berdoa untuk Bapak Budiono Subakti, kami berdoa untuk Ibu Kinyo, kami berdoa untuk Mak Meye, Pak, dan ada banyak lagi yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu. Tuhan melawat dan hadir di tengah-tengah pergumulan mereka untuk menyatakan kekuatan-Mu, menyatakan kasih-Mu, untuk menopang kehidupan mereka untuk tetap teguh, percaya dan berpengharapan kepada Engkau, sehingga benar-benar mengalami pemulihan dari Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Karena memang Kaulah Allah kami yang layak kami sembah dan kami agungkan untuk seterusnya dan selamanya di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami boleh mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami untuk memuji, memuliakan nama Engkau dan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hari ini kami juga bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga merasa bahwa Engkau yang sudah memberkati kami, sehingga memungkinkan hari ini kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Tuhan kiranya akan kuduskan persembahan kami ini agar bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau, maka Tuhan akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, pada hari ini
Kami boleh menyerahkan hidup kami, perjalanan kami, sepanjang hidup kami serahkan ke dalam tangan Engkau, karena kami sadar bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berjalan di muka kami, itu yang meratakan jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya.